Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Project Sistem Tata 6. Pada proyek sebelumnya kami telah membuat sebuah sistem untuk deteksi rambu lintas. Nah, pada proyek kali ini kami membuat sebuah proyek yaitu optimasi model rambu lalu lintas menggunakan model Ghost Yellow V8 dan optimasi dari baseline menjadi ONEX. Nah, untuk anggota kelompok mulai dari Oke, perkenalkan saya Rahmat Fajar Saputra, biasa dipanggil Fajar dengan NIM 2311512036. Selanjutnya saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2311512016. Saya Mariska Kurnia Safitri dengan NIM 2311513035. Saya Ahmad Yusuf Livzil dengan NIM 231151111002. Saya Yari Rahmat Syafikri dengan NIM 2311511016. Nah, dari proyek kami sebelum UTS kemarin, untuk proyek UTS itu tuh kami mencapai FPS-nya itu kurang dari 1. Nah, melalui metode optimasi ini kami ingin meningkatkan FPS yang kami peroleh, juga meningkatkan akurasi yang ada pada model untuk proyek berikutnya. Nah, untuk caranya kita mulai. Baik, saya Mariska Kurnia Safitri akan menjelaskan proses awal dari optimasi yang kami lakukan. Nah, pada bagian pertama itu kami melakukan cek environment dan hardware. Di sini kami menggunakan library platform, Sutil, dan Torch yang tujuannya adalah untuk menginspeksi spesifikasi sistem yang sedang berjalan. Seperti yang bisa kita lihat di output, itu sistem operasinya adalah Linux, arsitektur CPU-nya X8664 dan total RAM-nya sekitar 12,67 GB. Nah, semua benchmark nantinya sengaja kami paksa berjalan di device CPU meskipun Google Colab menyediakan GPU. Karena perangkat target deployment kami yaitu Raspberry Pi tidak memiliki GPU CUDA, jadi angka di CPU Colab ini akan menjadi proxy atau perkiraan awal sebelum nanti kita uji langsung di Raspberry Pi asli. Nah, pada proses yang kedua yaitu kami melakukan instalasi dependencies atau library-library yang dibutuhkan project. Beberapa library utama yang kami install diantaranya ada Ultralytic untuk framework, YOLO V8-nya, RobloFlow untuk manajemen dataset, serta Onyx Runtime, dan Onyx Sim yang akan kami gunakan untuk proses optimasi dan kompresi model nanti. Kami juga menginstal Top untuk menghitung flops model pada output dapat kita pada di akhir sel itu kami memanggil Ultralytic checks untuk memastikan instalasi sukses. Di sini terlihat setup sudah lengkap dan mendeteksi CPU Intel Xeon. Selanjutnya, pada proses ketiga, itu merupakan tahap upload model baseline BSPT. Model BSPT ini merupakan hasil training awal dari arsitektur Ghost Yellow V8 yang sudah kami siapkan. Menggunakan library bawaan Colab, yaitu files upload, kami mengunggah file modelnya. Setelah berhasil terupload, kode ini akan otomatis mendeteksi nama, file, dan ukuran. Di sini bisa kita lihat file BSPT kami berukuran 85,48 MB dan path-nya langsung disimpan ke dalam variabel global model PTPath untuk digunakan di sel-sel berikutnya. Nah, pada bagian akhir kami melakukan download dataset secara otomatis dari RobloFlow. Caranya yaitu kami tinggal memasukkan API key dan mengarahkan ke project dataset kami di RobloFlow yaitu Sister Hafiz Rambu versi 1 dengan format YOLO V8. Begitu dijalankan, dataset akan otomatis di-download dan diekstrak. Pada bagian output itu kita juga langsung bisa melihat isi dari file data.yaml. Di sini terlihat bahwa dataset memiliki total 37 kelas rambu lalu lintas lengkap dengan daftar namanya mulai dari area penyeberangan, dilarang parkir, hingga rambu tikungan kanan. File konfigurasi ini juga sudah memetakan jalur folder untuk data train, validation, dan test.
Nah, itulah penjelasan mengenai langkah awal persiapan optimasi dari sistem kami, mulai dari cek hardware, install library, dan upload model baseline hingga penyiapan dataset rambu lalu lintas. Untuk selanjutnya, itu akan dijelaskan tentang bagaimana model ini diinspeksi dan dioptimasi ke format ONNX. Sekian penjelasan dari saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk poin bagian nomor 5, yaitu dilakukan inspeksi terhadap model baseline BSPT. Jadi model ini memiliki ukuran 85 MB dengan total parameter sekitar 11,1 juta arsitektur. Model ini terdiri dari 226 layer dan dikonfigurasi secara spesifik untuk tes deteksi objek pada 37 kelas rambu lalu lintas. Bisa dilihat di sini untuk hasil dari inspeksi model BSPT-nya. Selanjutnya untuk bagian nomor 6, validasi MAP model BSPT. Jadi model ini dievaluasi menggunakan dataset RoboFlow pada resolusi default yaitu 416 pixel. Hasil dari pengujian menunjukkan tingkat presisi yang baik, di mana MAP 50 mencapai 89,17% dan MAP 50 hingga 95 berada di angka 73,5%. Jadi lihat pada layar hasilnya. Memasuki bagian yang ketujuh, yaitu resolution sweep. Di sini kami melakukan proses resolution sweep untuk mencari ukuran input atau IMGZ yang paling optimal karena model akan dideploy ke Raspberry Pi. Pengujian ini disimulasikan menggunakan PyTorch CPU di collab dengan asumsi faktor perlambatan sebesar 7 kali lipat. Resolusi ini diuji secara iteratif mulai dari 640 hingga 224 pixel untuk membandingkan FPS dan latensinya. Bisa dilihat di sini untuk hasil dari resolution sweep. Dengan catatan, estimasi ini berbasis PyTorch CPU di collab, bukan Onyx atau INT8. Jadi resolusi ini yang lolos hampir pasti aman setelah model diekspor ke Onyx INT8 terbesar yang sudah lolos target, lalu cek mapnya di sel berikutnya. Selanjutnya pada bagian ke-8, yaitu grafik resolution sweep. Jadi hasil dari iterasi tersebut divisualisasikan ke dalam grafik. Grafik ini membandingkan ukuran input dengan estimasi FPS yang akan didapatkan pada Raspberry Pi. Visualisasi ini menjadi landasan teknis kami dalam menentukan trade-off terbaik antara performa komputasi dan akurasi deteksi sebelum model dikuantisasi. Berikut untuk hasil dari poin pada nomor 8 ini. Baik, pada poin 9 ini kita akan mengunci resolusi final dan mengevaluasi akurasinya. Jadi langkah pertama itu kita menetapkan variabel image size finalnya secara statis di angka 320. Lalu kita memanggil fungsi model pt.file ini untuk melakukan validasi model menggunakan dataset RoboFlow dengan secara spesifik memasukkan parameter dari image size tadi yang sebesar 320. Lalu program akan mengekstrak nilai evaluasi model yang mana kita mendapatkan akurasi MFP 50 nya itu ini sebesar 0,8043 dan MFP 5095 ya sebesar 0,6459. Jadi program menghitung perbandingan dengan MFP resolusi bawaan yang 416 yang menghasilkan selisih penurunan sekitar 8,74 poin. Jadi sedikit catatan pada poin 9 ini, meskipun ada penurunan poin, kami sepakat mempertahankan resolusi 320 ini. Saat kami menguji ukuran yang lebih kecil yaitu sebesar 256, akurasinya menurun menjadi sangat buruk sehingga 320 adalah titik keseimbangan terbaik antara kecepatan dan akurasi dari model. Lanjut pada poin 10. Jadi pada poin 10 ini ditujukan untuk menguji performa benchmark model awal PyTorch pada resolusi 320 yang baru saja kita tetapkan tadi. Jadi langkah awalnya itu program memanggil custom band underscore PyTorch dengan mengirimkan parameter ukuran gambar
dengan image size final. Lalu jumlah iterasi pengujian ditetapkan menjadi n iteration, dan jumlah pemanasan atau warm up-nya menjadi n warm up. Nah, untuk hasil pengujian dicetak pada layer output, dan data menunjukkan bahwa pada CPU model memiliki rata-rata latensi sebesar 220,45 milisekund dan mampu menghasilkan kecepatan sekitar 4,54 fps. Jadi ini merupakan baseline sebelum model dioptimasi. Lanjut ke poin 11, yaitu mengonversi atau mengekspor modal PyTorch menjadi ONNX agar lebih ringan dijalankan di embedded system. Nah, langkah pertama itu kita mengeksekusi fungsi model pt.export dengan serangkaian parameter optimasi. Jadi parameter yang kita terapkan meliputi pengubahan format menjadi ONNX, mengunci image size di 320, menyetel half sama dengan false, simplify sama dengan true, offsetnya sama dengan 12, dan dynamic false-nya itu sama dengan false. Lalu agar ukuran inputnya bersifat statis demi mengejar inferensi tercepat. Nah, untuk proses ekspornya itu selesai dalam waktu 5,6 detik dan menghasilkan file base.onnx berukuran sekitar 42,6 MB. Karena kita menggunakan mode statis, model ini sekarang terkunci dan secara eksklusif hanya dapat menerima input yang berukuran 320 kali 320 saja. Untuk poin ke-12, kita harus memvalidasi bahwa model ONNX hasil ekspor tadi tidak mengalami korup dan dapat diinisialisasi. Langkah pertama itu kita memuat file ONNX ke dalam environment dan memanggil perintah onnx.checker.check_model untuk melakukan pengecekan integritas. Lalu program menelusuri struktur graph model dan mencetak informasinya, dan tervalidasi bahwa model ini memiliki 232 node operasi dengan satu jalur input dan satu jalur output. Lalu kita mengaktifkan inference session menggunakan library ONNX runtime dan menetapkan CPU execution provider sebagai mesin eksekusinya. Dan terakhir kita mengekstrak input shape dari sesi tersebut dan berhasil dikonfirmasi bahwa bentuk dimensinya sudah tepat, yaitu 1,3,320,320. Dan dengan tervalidasinya sesi ONNX ini, tahapan optimasi tingkat lanjut berupa kuantisasi INT8 sudah siap kita lakukan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi setelah kita berhasil mengekspor model ke format ONNX FP32 atau floating point 32 bit, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan kuantisasi ke format INT8 atau integer 8 bit. Tujuan kita melakukan kuantisasi ini yaitu untuk melakukan kompresi pada bobot model agar ukurannya mengecil, sehingga nanti dapat menghemat konsumsi memori atau RAM saat dideploy ke hardware, contohnya Raspi yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini poin utamanya kita mengubah representasi numerik bobot dari pecahan 32 bit menjadi bilangan bulat 8 bit atau INT8. Nah, di sini setelah kita coba, di sini didapat hasil yang mana jika sebelum dikuantisasi ke INT8 yaitu berupa FP32, ukuran model itu sebesar 42,61 MB. Nah, setelah kita lakukan kuantisasi ke INT8, kita mendapat ukuran sebesar 10,85 MB. Nah, ini jadi itu
ukuran modelnya itu dipangkas sebesar 74,5%. Nah, yang mana nanti ini akan bermanfaat agar beban penyimpanan itu sangat ringan dan memori footprint saat proses runtime di CPU Raspi itu menjadi sangat efisien nantinya. Oke, namun setelah kami bandingkan benchmark antara ONX FP32 dan Onyx INT8 itu, nah secara teori itu INT8 seharusnya lebih cepat karena operasinya itu lebih sederhana. Tetapi di sini setelah kami bandingkan benchmark antara keduanya, itu hasil menunjukkan yang sebaliknya. Onyx FP32 itu meraih 6,58 fps, sedangkan itu yang INT8 itu menurun ke 1,54 fps. Ini dilakukan di CPU Colab. Nah, ini mungkin terjadi karena kita menggunakan dynamic quantization pada arsitektur CPU yang tidak memiliki akselerator perangkat keras khusus untuk INT8. Contohnya itu seperti NPU atau Tensor Cores. Nah, jadi akibatnya tuh CPU harus melakukan kalkulasi konversi secara berulang dari bilangan bulat ke pecahan saat runtime yang dapat memperlambat performa. Nah, jadi di sini estimasinya di Raspi itu lambat 7 kali lipat, dan kemungkinan itu hanya mendapat 0,22 fps saja. Nah, jadi selanjutnya kita akan menghitung flops dari modelnya. Jadi untuk memahami beban kerja komputasi dari arsitektur model ini, pada resolusi final yang kami pilih yaitu 320 kali 320, di sini kami menghitung nilai flops atau floating point operation. Nah, di sini kami menggunakan arsitektur Ghost YOLO V8 dengan kustomisasi resolusi input 320 ini membutuhkan sekitar 7,13 GFLOPS dengan total parameter itu sebesar 11,14 juta. Nah, angka ini tergolong sangat kecil dan ringan jika dibandingkan arsitektur deteksi objek yang standar, yang biasanya puluhan GFLOPS. Nah, ini membuktikan bahwa pemilihan baseline model kelompok kami ini sudah berada di jalur yang aman untuk embedded system yang akan di-deploy di Raspi nanti. Nah, di sini untuk poin utama yang kami dapat itu jumlah parameternya itu 11,4 juta, komputasi MACS atau multiply accumulate operation itu 3,564 giga. Total kebutuhan daya komputasi itu sebesar 7,13 GFLOPS, yang mana itu artinya 7,13 kali 10 pangkat 9 operasi matematika pecahan per detik. Oke. Nah, sebagai kesimpulan, di sini sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian pengujian, di sini kami menyusun matriks performa lengkap sebagai basis penentuan model final untuk deployment. Nah, di sini kita bisa melihat trade-off yang jelas antara akurasi, kecepatan, dan juga ukuran model. Yang telah kita lakukan tadi yaitu pengurangan resolusi ke image size 320 membuat MAP 50 atau akurasi model ini turun dari 0,89 menjadi 0,80. Namun ini adalah wajar untuk mengejar kecepatan atau FPS yang lebih stabil. Nah, di sini dari tabel matrix dapat kita lihat itu opsi Onyx FP32 itu memberikan performa yang terbaik dengan latensi rata-ratanya itu paling rendah. Nah, ini latensinya itu untuk yang FP32 itu sebesar 214 milisecond dan memberikan speed up kecepatan sebesar 1,45 kali lebih cepat dibandingkan model PyTorch kita yang asli, model baseline kita. Nah, jadi oleh karena itu untuk implementasi final di Raspi, di sini kami
menggunakan format Onyx FP32 karena menghasilkan estimasi frame rate yang paling mendekati target lancar. Nah, sementara ini versi INT8-nya di sini kami simpan sebagai opsi jika perangkat benar-benar kritis terhadap ruang penyimpanan disk. Oke, jadi yang akan kami gunakan untuk deployment adalah yaitu Onyx FP32 karena performanya itu lebih cepat, latensinya lebih cepat dibanding model baseline dan juga Onyx INT8. Nah, ini memberikan trade-off yang mana jika latensinya itu menurun, akurasinya itu akan sedikit turun. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kuantisasi. Dilanjutkan dengan dashboard FPS dan latensi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz akan melanjutkan untuk menjelaskan optimasi model yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya itu di sini ada dashboard FPS dan latensi, di mana kita tadi telah membandingkan 3 model. Pertama itu dari baseline-nya itu PTOD atau PT, terus ada ONNX, dan ada INT8. Nah, dari ketiga model yang telah dibangun, kita ini membandingkan dari segi FPS dan latensinya, di mana untuk hasil ini nih FPS tertinggi berada pada Onyx, sedangkan untuk latensi tertinggi berada pada INT8. Maksudnya Onyx tadi yang FP32 ya. Terus mengapa INT8 ini bisa lebih tinggi di latensi? Karena sebenarnya INT8 menggunakan parameter yang sangat banyak, jadi membutuhkan daya ataupun menimbulkan hambatan yang sangat tinggi. Nah, sedangkan Onyx ini sebenarnya juga cukup kompatibel lah dengan Raspi sebenarnya, tapi itu untuk Raspi 5, tapi karena untuk deploy atau untuk implementasi itu digunakan Raspi 4, maka kami menambah atau mengubah dari format Onyx ke NCNN. Nah, dasar kami menggunakan NCNN di sini adalah karena NCNN ini memang dirancang khusus untuk edge device ataupun mobile. Jadi model yang dihasilkan nanti ada .bin atau .param ini akan sangat-sangat ringan nantinya dibandingkan Onyx, dan juga beberapa parameter ini dibuang, tapi akurasi dari parameter yang sudah ada itu akan jauh ditingkatkan. Nah, jadi di sini kita ubah dari base PT ke Onyx lalu ke NCNN-nya. Ini telah berhasil kita ubah, dan ini merupakan kode untuk mendownload seluruh hasil yang telah kita dapatkan dari training tadi. Nah, jadi ada Onyx, ada PT, ada CNN yang kita download. Jadi untuk CNN itu tuh dia biasanya dalam satu folder, yaitu .bin dan .param, yang mana ini berfungsi sebagai satu model dan satu labelnya gitu. Nah, ini beberapa library yang akan kita install, dan ini kode yang untuk kita jalankan di Raspi. Dan mengapa dataset ini memiliki atau sistem ini memiliki FPS yang rendah? Karena dari model sendiri itu tuh sebenarnya juga cukup berat, karena kami di sini menggunakan 37 label, yang mana kalau dalam membangun sebuah model semakin banyak label, maka itu tuh akan membuat model yang dibangun semakin berat atau semakin kompleks. Nah, tetapi jika satu model terdiri dari satu label saja, maka atau 2 label itu tuh akan menghasilkan kesulitan dalam mencapai akurasi. Jadi
sama kayak model misalnya kita bikin akurasinya tinggi, tapi kalau di realitanya itu sangat-sangat buruk kalau untuk di label yang sedikit. Nah, jadi kan, kami di sini menggunakan terlalu banyak label, sehingganya model yang kami bangun cukup berat. Jadi di sini ada 37 kelas lah untuk modelnya. Nah, di sini to detect untuk kamera ini kami sudah menggunakan buffer. Nah, mungkin selanjutnya kode ini akan diimplementasikan kepada device yaitu Raspi dengan model P4B yang mana sudah mendukung akselerator tidak seperti Raspi P4A. Jadi sudah mendukung untuk AI lah. Jadi sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, sistem kami nanti akan memberikan peringatan misalnya ketika ada rambu-rambu yang bersifat peringatan, dan juga memberikan logo atau bounding box hijau ketika rambu-rambu untuk fasilitas umum atau arah gitu. Mungkin selanjutnya ke implementasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu untuk implementasinya pada edge device yaitu pada Raspi. Nah, pada sebelumnya kami telah melakukan optimasi dengan custom model YOLO-nya dan dioptimasi lagi dengan ke Onyx. Nah, untuk menjalankan kami di sini menggunakan beberapa library yang tampak di sini. Terus untuk hasil akhir kami menggunakan metode NCNN. Nah, di mana di sini kami menggunakan untuk modelnya itu ada yang .param dan .bin. Nah, untuk input size itu tuh kami sama menggunakan 320 karena setelah melalui tahapan di collapse mendapatkan hasil untuk sebenarnya yang paling optimal itu di 224, tapi akurasinya akan sangat buruk. Jadi kami memilih yang 320. Jadi untuk mencapai nilai seimbang antara akurasi dengan juga FPS yang diinginkan. Sebenarnya untuk akurasi itu tuh lebih tinggi di 416, tapi untuk FPS-nya itu tuh akan jauh lebih berat nih untuk estimasi daya. Jadi nantinya akan ada estimasi daya ini nih diambil berdasarkan jumlah atau kinerja dari CPU perangkat yang sedang berlangsung. Nah, ini untuk kelas dari model yang kita buat. Jadi di sini ada 37 kelas untuk masing-masing rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia. Terus ini untuk auto detect kamera, jadi dia tuh langsung ngedeteksi apa aja kamera yang terhubung ke perangkat. Jadi nggak pakai kayak inputan untuk seperti di keyboard kayak 0 untuk kamera internal, 1 untuk eksternal gitu. Nah, sini untuk double buffer kameranya. Nah, ini untuk detektor untuk mendeteksi masing-masing rambu-rambu dalam bounding box. Nah, ini sebenarnya kami telah melakukan beberapa kali optimasi di sini. Jadi kami mempertahankan untuk HUD. Jadi dari hasil yang didapat, mungkin boleh ke pengujian dulu. Nah, dari hasil yang didapat, sebelum melakukan optimasi, model yang kami jalankan itu tuh hanya memiliki FPS-nya itu 0, atau sampai 1 lah paling tinggi. Sementara setelah dioptimasi menggunakan yang Ghost model dengan Onyx, maka ini nih dia akan naik sampai 2,2 saat ini, mungkin karena efek dari panas pada Raspi. Untuk maksimal tadi sampai 3. Nah, untuk pengujiannya kita cobakan dengan rambu-rambu. Nah, ini akan tampak bounding box-nya itu dideteksikan sebagai dilarang belok kanan. Nah, kita coba untuk kelas kedua.
Nah, ini akurat untuk larang parkir. Jadi dari pengamatan atau analisis yang dilakukan untuk FPS itu tuh meningkat hampir 2 kali lipat dari sebelum optimasi. Dari sebelumnya 0, di Raspi sekarang sudah sampai ke 2,5, 2,3 sampai 3 gitu paling tinggi. Untuk daya itu tuh sampai 3 watt, jadi lumayan kecil untuk estimasi daya. Dan juga hal ini disebabkan karena dari dataset kami menggunakan dataset yang cukup besar, yaitu di 10.000 gambar untuk dan dataset yang besar ini juga dikarenakan oleh labelnya yang cukup banyak, diantaranya itu ada 37 kelas untuk masing-masing rambu-rambu seperti yang sudah dilihat di kode tadi. Jadi dengan kesimpulan untuk optimasi berjalan dengan baik dan mendapat hasil sesuai harapan, di mana FPS dari sistem itu tuh meningkat dan juga konsumsi daya kecil dan akurasi tetap terjaga. Mungkin sekian dari kelompok kami. Nah, dari penyelesaian atau optimasi yang telah dilakukan, jadi objek atau sistem kami ini jadi bisa mampu mendeteksi hingga 3 FPS. Nah, ini menandakan optimasi yang kami lakukan itu berhasil, dikarenakan dari yang sebelumnya itu ada di 0,5, 0,6, saat ini sudah mencapai 3 FPS. Itu merupakan peningkatan 6 kali lipat atau 5 kali lipat dengan akurasi yang tetap terjaga. Jadi optimasi menggunakan model custom YOLO ini dan dari baseline menjadi Onyx itu dapat dikatakan berhasil. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.